Halo para eng mania dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa nih, kita akan ngopi-ngopi bareng bersama saya, Agus, agak gundul sedikit. Kali ini saya mau merangkum sebuah film yang sangat menegangkan. Jika Anda suka ngupil sambil makan cemilan, maka seharusnya Anda juga suka dengan sosok jagoan dalam film ini. Film yang berjudul The Killer tahun 2022. Oke, langsung saja kita Tokidas. eng. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang pernah kehilangan anaknya di masa lalu. Awal cerita dimulai dari kediaman Bang Wigang. Sang istri yaitu Yonsu meminta izin kepada Bang Wi untuk pergi liburan bersama teman wanitanya, di mana Bang Wi diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan ke luar kota. Sebagai suami yang baik, Bang Wi rupanya memegang teguh kata-kata keluarga cemara, yaitu harta paling berharga adalah keluarga. Sehingga Bang Wi dengan senang hati untuk menjaga anak teman istrinya itu, lalu mengantarkan sang istri dan temannya ke bandara. Sesuai janjinya kepada sang istri bahwa dia akan menjemput anak gadis temannya bernama Yunji. Datanglah Yunji mengajak temannya ikut menumpang di mobil dan meminta Bang Wi untuk tidak langsung pulang ke rumah, tetapi ingin biasa anak muda nongkrong bersama temannya. Sadar akan hal itu, Bang Wi sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat. Justru malah memberinya uang jajan supaya bisa mentraktir temannya tersebut. Ketika Bang Wi menerima telepon dari Yunji, lalu dia mengatakan jika perutnya sakit dan ingin pulang ke rumahnya. Lalu justru Yunji nampak berduaan bersama pemuda yang merupakan kakak kelasnya, yang langsung pamit saat itu juga. Ternyata Yunji yang masih labil rupanya tidak benar-benar sakit perut, melainkan hanya ingin dijemput oleh Bang Wi dan ingin numpang tidur di rumah Bang Wi. Namun justru Bang Wi disuruh pulang duluan setelah Yunji mendapat pesan dari kakak kelasnya yang barusan untuk ikut bersamanya nongkrong di tempat yang asik. Saat mau pergi, Bang Wi sempat melihat Yunji naik motor bersama beberapa pemuda yang merupakan kakak kelasnya tadi, di mana Yunji dibonceng entah mau kemana, dan Bang Wi tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Seorang siswi yang bekerja sebagai seorang germo yang menjual adik-adik kelasnya kepada para pria hidung belang. Tak terima mau dijadikan mucikari, Yunji pun memberontak dan memaki-maki dengan kata-kata kasar. Di saat mau menamparnya, tiba-tiba eng. Bang Wi muncul kayak dedemit, entah dari mana datangnya. Merasa punya banyak pasukan, mucikari ini menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang Wi. Tertusuk perut Bang Wi, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap di perutnya. Yang kita tahu kalau orang biasa tidak akan seperti itu jika bukan karena punya ilmu kebal senjata, atau bisa dipastikan jika Bang Wi ini sudah memasang susuk. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompet Yunji, Bang Wi rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak yang bisa memantau kemana dan di mana Yunji berada. Sehingga ketika melihat Yunji dibonceng oleh beberapa pemuda yang tak jelas tadi, Bang Wi ternyata diam-diam mengikuti untuk memastikan Yunji baik-baik saja.
Keesokannya, Yunji akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Bang Wi selama ibunya pergi liburan. Di belakang itu sebenarnya sangat tidak diinginkan oleh Bang Wi yang lebih nyaman tinggal sendiri. Tapi mau gimana lagi, sang istri sudah menitipkan anak tersebut yang tentu saja Bang Wi tidak bisa menolak permintaan sang istri tercintanya. Malam harinya saat Bang Wi dan Yunji mau mencari nasi goreng lewat depan gedung yang kemarin, terdapat banyak polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP. Yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Bang Wi kemarin sudah tewas rupanya. Ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut kecuali mucikari yang sepertinya itu dilakukan oleh kelompok atau geng tertentu. Tak lama setelah si detektif pergi, Bang Wi menerima telepon dari mucikari. Dia mengancam akan menjebloskan Bang Wi ke penjara karena dia memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Bang Wi yang akan dijadikan sebagai barang bukti, seakan-akan menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Mucikari juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan Yunji, di mana dia meminta supaya Bang Wi menyerahkan Yunji dalam waktu 1 kali 24 jam, karena jika tidak maka mucikari akan menyerahkan pisau tersebut ke polisi. Pelacak dipakai oleh Yunji. Sementara dia akan keluar sebentar untuk mencari mucikari berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompet Yunji. Dan alangkah terkejutnya mucikari dan bos preman ketika melihat Bang Wi ada di sana, di mana si ketua preman pun menyuruh si Acong untuk menghajar Bang Wi, tetapi dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Bang Wi pun berhasil membuat Acong untuk terdiam 1000 bahasa. Mereka menolak untuk menyerahkan pisau barang bukti tersebut. Dengan santainya Bang Wi melukai si Acong dengan memukul gundulnya dengan botol, bahkan merobek tangannya menggunakan pisau. Sehingga si bos Germo merasa bahwa Bang Wi bukanlah orang sembarangan. Akhirnya si bos menyerahkan barang bukti tersebut dan berhasil kabur ke belakang. Di mana Bang Wi justru mendapat serangan dari seorang yang tak dikenal. Siapa dia? Tapi Bang Wi hampir saja terkena senjata sumpit portable yang mengharuskannya terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena itu lantas dia pun pergi begitu saja karena merasa tidak punya masalah dengan lelaki pirang tersebut. Saat pulang, Bang Wi menemukan rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan, berikut dengan Yunji yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang mempekerjakan si mucikari. Dengan gelang pelacak yang sudah dipakai tadi siang, tak sulit bagi Bang Wi untuk menemukan lokasi di mana Yunji berada. Saat ini Bang Wi akhirnya mulai serius dengan masalah ini, yang dibuktikan ketika dia kembali membuka koper berisi pistol yang bisa dipakai oleh seorang profesional, di mana mucikari yang akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap lebih dulu, sehingga Bang Wi bisa mencari tahu informasi tentang kemana Yunji dibawa. Karena sudah diketahui, Bang Wi terpaksa membawanya kembali ke dalam. Di situ mucikari terpaksa membeberkan semuanya, mulai dari hotel tempat para gadis ini akan dijual ke pelanggan. Berikut alasan kenapa mereka memilih siswi sebagai korbannya, karena siswi sekolah cenderung aman dan sukar terlacak oleh pihak kepolisian. Dengan sombong mucikari ini enggan menjawab pertanyaan tersebut dan menganggap bahwa Bang Wi tidak akan berani menyakiti seorang wanita. Itu kesalahan besar, karena Bang Wi dengan santainya menusuk paha mucikari dan hampir mengenai anunya, sehingga mucikari akhirnya memberitahu nama hotel yang dimaksud. Beberapa saat setelah Bang Wi pergi, detektif dan anak buahnya pun tiba di TKP, di mana si detektif menemukan mucikari sudah dalam kondisi tewas mengenaskan. Bang Wi sendiri akhirnya sampai di hotel yang dimaksud.
Di situ dia langsung disambut oleh beberapa preman yang akan menghajarnya. 도끼다. Gara-gara hidupnya diusik hanya karena anak teman istrinya diculik, dia tidak bisa diajak kompromi dan tidak banyak basa-basi, seketika langsung membunuh satu persatu dari mereka akibat lelet dalam memberikan keterangan. Sehingga satu kroco yang sudah kena mental bersedia untuk memberikan keterangan, tetapi karena terlalu lelet juga, Bang Uwi menembaknya. Dan yang menarik adalah si Pirang dengan baik hati memberitahu kemana Yunji dibawa. 여기서 나갈 수 있을까? 동해안 화물타바스톡 일이 나오. 오전 8시. 스페츠나치. Dan dengan cara dirinya mengatakan bahwa percuma mengetahui hal ini karena sebentar lagi akan mati di tangannya. Dan mereka pun akhirnya bertarung. Namun karena Bang Uwi tidak punya banyak waktu, mengikat si Pirang dengan tali dan loncat dari lantai 7 untuk bisa secepatnya keluar dari hotel tersebut. Muncul detektif yang menodongkan senjata kepadanya, di mana Bang Uwi dengan santainya merebut pistol detektif tersebut dan memintanya untuk ikut ke pelabuhan tempat Yunji akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, detektif diajak uji mental dengan cara menabrak mobil yang membawa Yunji. Ketika Bang Uwi mau menyelamatkan Yunji, tiba-tiba datang Bos Germo mau menabrak Yunji bersama Bang Uwi. Karena ulah Bos Germo yang mau membunuh Bang Uwi, akhirnya Bang Uwi menembaknya. Ternyata tiga bapak detektif ini merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup. Karena Bang Uwi mengetahui bukti detektif itu, dia pun membuat kesepakatan untuk membereskan kekacauan ini dan juga menghapus nama Bang Uwi dari keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagai imbalannya, Bang Uwi akan tutup mulut atas uang suap dan hubungannya dengan si bos preman. Detektif itu masih penasaran dengan bagaimana Bang Uwi bisa mengetahui jika dirinya mendapat uang suap dan terlibat dengan kasus ini. Saat terjatuh dari hotel dan melihat mayat mucikari di dalam bagasi mobil si detektif, yang pastinya itu dilakukan atas perintah dari sebuah organisasi untuk melenyapkan barang bukti. Bang Uwi yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah ini harus membereskan semuanya sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya.
Dilihat dari keseriusan dia yang memesan senjata laras panjang yang akan digunakan untuk menghadapi orang yang ada di belakang ini semua. Bang Ui akhirnya berhasil mendapatkan informasi terkait hakim yang dimaksud. Siapa yang menjadi dalang di balik penculikan Yunji, di mana si detektif mengatakan bahwa tentang hakim tersebut. Di mana hakim tersebut merupakan kepala kejaksaan yang berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa, sehingga detektif agak ragu ketika meremehkan seorang pria macam si Bang Ui ini, di mana dengan sniper yang sudah dipesannya, Bang Ui langsung menembak semua centeng yang menjaga kediaman si hakim. 알렉스, 보리스. Si detektif juga muncul di sana untuk turut membantu Bang Ui dalam aksi baku tembak tersebut. Tapi tiba-tiba si detektif sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatan dengan sengaja menjebak Bang Ui supaya datang ke tempat ini, di mana Bang Ui dibawa ke hadapan hakim yang sudah menunggunya. Hakim ini sangat berkuasa dan memiliki jaringan yang sangat luas. Bahkan si detektif sendiri merupakan antik dari hakim yang sudah lama bekerja untuknya dan membereskan masalah-masalah kecil untuknya. Dan si detektif diminta agar membereskan masalah ini secepatnya oleh hakim tersebut. Si detektif disuruh untuk membereskan masalah ini dengan menyiapkan kematian Bang Ui adalah bunuh diri, di mana Bang Ui dibawa ke ruang lain untuk dihabisi. Tapi ternyata eng. Dan akhirnya si Pirang selaku pengawal pribadi si hakim akhirnya tewas di tangan Bang Wi. Alangkah terkejutnya si hakim ketika melihat Bang Wi sudah ada di dalam kamarnya. Dan dia sangat-sangat merasa tidak percaya, bingung, gugup, resah dan gelisah menjadi satu. Itulah rasa orang yang sangat ketakutan seperti melihat The Demit. 내가 미성년자 성매매로 잡히니까 쥐가 먼저 했지. 진짜 짐승 같은 년이라니까. Dia pun tidak berani duduk sebelum Bang Wi menawarkan untuk duduk. Ketika Bang Wi ketawa, si hakim pun ikut tertawa. Dia beranggapan Bang Wi tidak berani untuk membunuhnya. Dan akhirnya Bang Wi pun langsung menembaknya. Setelah mengetahui tentang Ibu Yonji yang ternyata jahat, Bang Ui langsung terbang ke luar kota dan diam-diam Bang Ui menemui Ibu Yunji yang tak lain adalah yang menjual Yunji kepada hakim tadi. Yang pada kenyataannya sebenarnya Ibu Yunji ini adalah ibu angkat, bukan ibu kandungnya.
yang bekerja sebagai germo. Dia pun menanyakan alasan kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan keluar kota, di mana ibu Yeonji sengaja mendekati Yeonsu setelah mengetahui jika suaminya, yaitu Bang Wi, adalah orang kaya yang memiliki banyak kebun anggur, yang berarti dia hanya memanfaatkan kekayaan Bang Wi saja. Bang Wi bisa sangat-sangat kejam jika ada seorang yang mengusik atau berniat jahat kepada sang istri tercintanya. Dan ingat, orang yang notabene baru dikenal, Bang Wi bisa bertindak senekat ini. Bagaimana jika istrinya dalam posisi Yunji? Mungkin Bang Wi akan lebih brutal lagi. Kisah yang sangat mengharukan, pengorbanan seorang suami terhadap istri tercintanya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness.